Jadi tidak setiap orang bawa Al-Quran, bawa hadis, pemahamannya sahih, belum tentu. Ada seorang ustadz mengatakan, ya, saya akan bawakan hadis yang menunjukkan bahwa para sahabat dahulu berbuat bid'ah. Boleh berbuat bid'ah. Buktinya katanya apa? Dahulu Bilal bin Rabah ditanya sama Rasulullah SAW, "Hai Bilal, dengan apa kamu mendahuliku ke surga?" Kata Bilal, "Hai Rasulullah, tidaklah aku berhadas kecuali aku berwudu. Kemudian aku sholat 2 rakaat." Tuh lihat, berarti Bilal berbuat bid'ah tuh. Ya, tentang seorang sahabat yang setiap sholat, setiap rakaat diakhiri dengan surat Al-Ikhlas. Lalu ditegur Rasulullah SAW, "Kenapa kamu lakukan itu?" Tuh lihat, sahabat ini berbuat bid'ah. Padahal para sahabat itu hidup di zaman siapa? Zaman Rasulullah. Yang membenarkan siapa? Rasulullah. Rasulullah membenarkan dengan apa? Dengan wahyu dari Allah. Lah, Rasulullah sudah wafat, yang membenarkan kamu siapa? Ya kiai, ustaz. Emang kiai dapat wahyu? Ya akhi, tidak bisa dikiaskan Rasulullah dengan siapapun ya akhi. Rasulullah SAW membenarkan itu dengan wahyu. Allah berfirman, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Tidaklah Muhammad berbicara dengan hawa nafsunya, akan tetapi ia adalah wahyu yang Allah wahyukan kepadanya. Makanya para ulama mengatakan, kalau melakukan suatu perbuatan di zaman Rasulullah, namun Al-Quran diam, para sahabat Rasulullah pun juga diam, tidak melarangnya, berarti itu artinya boleh. Ya. Ikhwatal Islam, saudara-saudaraku sekalian. Jadi kalau kita ingin istiqomah di atas sunnah, di atas jalan yang benar, pahami parameter kebenaran itu siapa. Parameter kebenaran adalah generasi yang Allah langsung puji dalam Al-Quran, langsung dipuji oleh Rasulullah SAW. Siapa mereka? Para sahabat, para tabi'in, para tabi'un tabi'in. Baca oleh kamu, insyaallah ayatnya sering didengar. Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an. Dan orang-orang yang pertama kali masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka. Mengikuti mereka itu maksudnya mengikuti siapa? Para sahabat tersebut. Apa yang terjadi? Radhiyallahu anhum, Allah ridha kepada mereka tuh, Allah ridha kepada mereka. Dan mereka pun ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ayat-ayat dan hadis-hadis tentang masalah ini banyak, Pak, seringkali dibahas mungkin sama ustaz di sini. Jadikan parameter, Pak. Para ulama saja, mereka semua rujuk kepada para sahabat. Imam Syafi'i rahimahullah sampai berkata apa? Wa ara'uhum lana Ahmad. Pendapat para sahabat lebih terpuji untuk kita. Wa aula min ara'ina li anfusina, dan lebih layak untuk kita ikuti daripada pendapat kita sendiri. Lihat akhi, saudara-saudaraku sekalian, Imam Syafi'i mengatakan para sahabat lebih berhak untuk kita ikuti. Imam Ahmad juga berkata begitu, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, semua ulama sepakat untuk rujuk kepada pemahaman para sahabat Rasulullah SAW. Jadikan itu parameter. Terus gimana dong Ustaz? Bagaimana mengetahui pemahaman para sahabat? Jawabnya tadi kembali kepada yang pertama, menuntut ilmu. Nah, kalau nggak nuntut ilmu gimana, Mas? Terus kitab apa yang bisa saya jadikan rujukan? Kitab para ulama terdahulu, Pak, yang telah menulis dengan sanad-sanad mereka kepada para sahabat Rasulullah SAW. Ada kitab Asy-Syari'ah oleh Imam Al-Ajurri, Ushulus Sunnah Imam Ahmad bin Hanbal, Syarhus Sunnah Imam Al-Muzani, murid Imam Syafi'i. Demikian pula Ibnu Battah, ya, dalam kitab beliau As-Sunnah. Demikian pula Al-Imam Al-Lalikai, Syarah I'tiqad Ahli Sunnati wal Jamaah. Masya Allah. Cuman masalahnya bahasa Arab, Pak. Ya.
Kebanyakan kita belajar bahasa Arabnya payah ini. Kalau bahasa Inggrisnya cascis cus cesos ya. Tapi bahasa Arabnya aduh puyeng. Ya, ngeliatin huruf-huruf gundul. Tapi harus dibelajar, Pak. Harus kita pelajari ini bahasa Al-Qur'an, bahasa hadis. Maka ini saudaraku. Jadi yang kedua ini, agar kita mau istiqomah di atas pemahaman, di atas sunnah, fahamilah kebenaran dan parameternya. Parameternya adalah tiada lain pemahaman salafus salih. Wallahu a'lam.